Sip, selamat malam Master. Perkenalin, aku Reno Arta Persada Kustinar. Kebetulan adik kandung NIM-nya Master ya, berarti ya? Karena Ya, Master juga punya adik angkat kan? Kebetulan teman saya juga. Jadi saya mau wawancara buat tugas ini sih dari Sonic sih, untuk wawancara kakak NIM gitu. Mungkin barangkali boleh perkenalan diri dulu Master. halo, ada template nggak? Harus Eh, apa aja? Nama lengkap, nama panggilan aja sih. Halo, perkenalkan, nama aku Lukas Darren Lumanau. Biasa dipanggil Lukas atau Darren bisa. Master Lukas sama Master Darren. Oke. Untuk NIM-nya Ya, berarti ujungnya ya 044 sama. kan ya? Ya, Iya. 044. Jadi 13621 angkatannya 21 ya. 044. Iya, siap siap. Kalau asal dari mana Master? Asal asli Bandung. Oh, asli Bandung. I Orang see. Bandung. Eh, Kalau ke ITB itu kayak emang pengen dari kecil atau kayak keterima di ITB aja tuh gimana? Aduh, apa ya? Awalnya tuh sebenarnya ikut ikut ortu sih. Papa aku dulu juga FTMD. Jadi waktu kemarin Oh, SMA bingung mau kemana. Terus kata papa aku nanya ke papa aku terus dia bilang, ya udah masuk mesin aja. Masuk FTMD aja gitu. Nanti tinggal milih. Ya udah jadi masuk. I see. Kalau kalau ke AE gimana tuh? Emang dari dulunya pengen AE atau kayak apa? Oh, kalau itunya lebih menarik sih. Dulu tuh eh, papa aku tiga bersaudara. Terus tiga-tiganya tuh anak ITB cowok semua. Nah, Iya. yang papa aku mesin. Mesinnya tuh tapi dia kakaknya material. Soalnya dulu material kan belum ada kan, masih gabung Mm-mm. mesin. Iya Nah, betul. jadi dia mesin tapi material. Terus paman aku yang satu mesin kakaknya yang bener mesin produksi gitu atau apa lupa. Mm. Nah, jadi mesin ada, material ada, tinggal A yang belum ya udah jadi pilih Mm. AE. Oh gitu. Oke, siap Iya. siap. Oke. Tapi emang Kalau tertarik juga sih sebenarnya. emang tertarik dengan dunia Hmm. kedirgantaran gitu-gitu ya? Iya. Oke. Kalau di sini sih mintanya disuruh nanya keunikan. Jadi keunikannya apa, Mas? Keunikan apa? Keunikan aku. Iya. Aduh, apa ya? Kalau ditanya susah sih. Iya benar. Aku suka ribet peta. Jadi sih dari kemarin wawancara teman juga gitu. Atau enggak, Reno dulu dah. Reno keunikannya apa? Keunikan aku kalau tidur nggak pakai bantal. Oh iya, tapi Iya, lebih enak gak sih? Kadang-kadang kalau lehernya capek ya, karena kalau pakai bantal. iya kadang enak kadang enggak sih. Aku sih sebenarnya karena ini sih dulu waktu awal-awal kan suka bablas kan kalau bangun pagi kan. Terus Hmm. wah gimana gimana lah caranya biar bisa bangun pagi gitu. Terus aku cobalah dengan cabut bantal kan. Berhasil. Jadi ya udah sampai sekarang keterusan. Oke, oke. Aduh, keunikan apa ya? Eh, serius bingung. Apa ya? Duh, nggak nyiapin lagi. Jawaban pertanyaan kayak gitu. Emang agak-agak random sih pasti. Keunikannya, kalau tentang duit suka ya? Ngurus duit, manajemen Terus duit. deh. Waduh. Ya. Berarti ikut itu dong apa? Kasep dong. Enggak, itu nggak ikut. Tapi kalau Oh, kayak misalnya panitia-panitia gitu, pasti daerah duit. Fundraise itu oh oke. daerah. Kalau boleh tahu, Master ikut unit apa aja deh kalau ada unitnya? Unit tuh paling cuman dulu pas TPB 1 tahun pertama ikut SRE, tapi habis itu keluar. Oh SRE, iya iya iya. Hmm, Keluar karena apa? Terlalu rempong atau gimana? Terlalu rempong sih. Mending kayak yang deket-deket aja deh. Jadi lebih fokus ke akademik sama paling organisasi gituan, KMPN aja. Oh, oh Soalnya iya kan iya. lebih ngebantu kan, deket-deket. Mm-mm. Betul betul. Oke. Nah, untuk nextnya ini, kalau biasa kan kita liburan suka waktunya ada kosong gitu kan. Ada kayak hobi atau kegiatan-kegiatan tertentu nggak yang suka dilakuin gitu? Hobi main bareng temen sih paling. Soalnya kan biasa kalau kuliah nggak sempet. Jadi kalau libur bener-bener full Iya iya main aja. benar-benar. Kayak hangout gitu ya berarti. Iya, Hangout ya. Iya sih. memaksimalkan. Tapi ITB suka ini nggak sih? Jadwal liburnya tuh suka duluan jatuhnya. Jadi kayak mau main bareng temen rada-rada ribet. Iya, tapi kan jadi kita liburnya paling lama kalau kalau diperhatiin tuh yang libur summer. Kan seharusnya kan biasa kalau misalnya SBM gitu kan itu udah semester pendek kan. Mereka jadi 1 tahun 3 semester. Pas kita libur 2 bulan itu tuh mereka udah semester selanjutnya. Oh malah, iya juga sih. Kita buat itu lama tuh karena summer camp kan yang Oh banyak iya ya. banyak yang gagal. Jadi Ah, mereka ah. waktu itu. Terutama tahun ini sih jujur agak agak flop kayaknya angkatan aku. Oh iya, Ah, banyak ah. yang ini. Tapi Master kalau misalkan UP itu ada nggak sih ujian perbaikan dua sebelum-sebelumnya? Nanti kalau kamu udah masuk jurusan mah ada kayak beberapa pelajaran tuh biasa kayak mereka tuh ujiannya 3 kali. Hmm. Misalnya nanti apa ya, MPMM deh. Udah lihat belum MPMM? Belum. Internet tuh yang material itu Itu nggak sih? ya material dan metode manufaktur. Metode. Itu Ah, tuh nanti ujiannya ada tiga, UTS, UAS, sama
UAS kedua. Tapi itu UAS pertama tuh bentuknya THT, take home test. Oh, I see. Iya, iya. Jadi kalau kamu UTS-nya UTS biasa kayak SI sama PG gitu dulu. Nah, itu UTS biasa, ujian biasa. Habis itu yang keduanya take home test. Itu paling ngerjain laporan gitu kan. Nanti dia kasih soal, Hmm. kita harus kerjain semua. Nah, terus kalau kamu nilainya udah bagus, udah dapet A, gak usah ujian yang terakhir. Oh, alah. Tapi kalau kalau nilainya belum A, harus ujian yang terakhir itu. Jadi Sih. kebanyakan banyak yang dapat A sih pelajaran MPM. Hmm. Iya, iya. Cuman aku tuh apa ya, TPB kali ini dia kan biasanya kan kita ya ujian tuh UTS UAS kan. Terus ya paling ujian perbaikan lah sekali kalau misalkan emang jelek. Ini kebetulan tahun ini ujian perbaikannya kedua kali. Oh iya. Jadi kayak ujian perbaikan pertama nih, hasilnya masih kurang bagus juga. Jadi UP2 lagi. Oh tapi bisa kedua tuh. Aku baru tahu. Makanya kayaknya itu perdana deh tahun ini karena angkatannya flop banget. Jadi kayak Hmm. sampai dibikin kayak gitu. Emang Kayaknya kayaknya angkatan gara-gara paling jeblok. kayaknya gara-gara baru itu kan, kata aku mah baru offline. Kan angkatan aku kan dulu Kayaknya sih. TPB-nya online kan, baru Ah, terakhir. Nah, habis itu angkatan kamu offline, kayaknya mereka belum bisa nge-adjust kesusahannya, tingkat kesulitannya. feelingku iya juga sih. Dan lagi kan pas SMA itu agak agak gimana ya? Belajar tuh asal gitu loh kesannya kan. Iya, 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 iya. Jadi pas tiba-tiba dapat TPB yang agak-agak lebih rumit gitu kan tanda kutip. Terus bekal belum ada. Jadi kayak wah udah flop banget gitu. Hmm. Ribetnya di situ sih. Mungkin Kamu itu dulu dong, eh, perkenalan diri kayak orang asal mana. oh iya aku belum ya. Aku lupa lupa. Belum. Oke, kenalin aku Reno Reno Atta Pesada Kustinar. Panggilannya Ya, Reno aja. oke. Kalau NIM-nya ya sama ya. Ya. Bukan 044 gitu kan. Aku kebetulan asal Bekasi. Jadi orang planet luar bisa dibilang. Hmm. Terus di sini ngekos. Iya betul, ngekos. Di Aku mana ngekos di ngekosnya? Tubagus Ismail 5. Pokoknya kalau ada Tubagus Futsal di situ. Oh, oke, oke. Tahu-tahu tuh, guys. Itu bagus futsal. Di situ persis. Keunikannya tadi aku itu tidur nggak pakai bantal, satu. Hmm. Terus yang kedua itu aku lahir di hari santri di kota santri. Hari santri itu apa ya? Boleh tanya? Hari santri itu kan 22 Oktober ya. Aku Hmm. juga aku lahir di 22 Oktober 2004. Oh, Terus emang hari memperingati itu dan ah, ah, betul. oh ya, ya. Dan Oke. kebetulan kotanya pun di kota santri gitu, di Tasikmalaya. Jadi Hmm. kayak ya gitulah. Tapi orangnya nggak kayak santri sih. Oh. Eh, Tapi dari kalau Tasikmalaya jadi enggak, lahirnya. eh lahirnya Tasikmalaya. Aku di sana sempat Hmm. berapa ya 10 bulan kalau nggak salah dari cerita orang tua mah. Terus Oh, emang masih kecil sempat banget gitu. ah, terus ke nenek dari ibu itu di Kepulauan Riau sebentar di sana juga. Terus lanjut ke Hmm. Jakarta baru ke Bekasi. Oh, oke, oke. Ah, kalau hobi sih aku mah standar aja lah, tukang main game ya. Main game, dengerin musik, Siapa yang nonton gitu. gak suka game? Iya nggak sih? Kayak semua orang pasti pasti suka main game, terutama cowok-cowok gitu kan. Iya. Iya. Kamu suka Iya, masuk AE kenapa? aku masuk AE. Aduh, sebenarnya kalau pas wawancara kemarin tuh kesannya kayak template banget sih jawabannya ini. Karena dari kecil tuh kan aku suka pesawat ya. Turunan bapak sih, bapak suka pesawat, terus anaknya jatuhnya kan terdoktrin kan dengan pesawat. Oh iya, iya, iya. Jadi kayak awalnya tuh pengennya masuk ke pilot, jadi sekolah pilot Oh. gitu kan. Cuman satu mahal kan sekolah pilot tuh, jadi agak-agak nggak visible dari situ juga. Sama kalau orang tua tuh nggak setuju karena kalau pilot tuh ya udah sekedar jadi pilot aja, nggak kayak bisa menggali pengalaman, bukan pengalaman sih, menggali pengetahuan lebih lah gitu loh kesannya. Iya, iya, iya. Jadi orang tua lebih setuju kayak buat masuk ke apa teknik aja lah gitu loh, kuliah kuliah beneran aja gitu. Sempat Hmm. diarahinnya ke pertambangan karena ada keluarga di sana juga kan yang apa lulusan pertambangan suami istri dan cukup jadilah bisa dibilang. Cuman Hmm. setelah aku lihat-lihat lagi kan pertambangan kan kimianya harus kuat ya. Iya, Kebetulan iya. aku kimia tuh rada-rada gitu. Jadi nggak Oh. berani lah buat masuk ke pertambangan takut kimianya flop banget. Dan ketemu dengan AE kan di ITB dong juga Hmm. untuk sarjananya. Jadi kayak cocok lah ini dunia penerbangan terus kebetulan cukup eksklusif juga jurusannya. Kayaknya boleh nih gitu. Jadi fokus ke Hmm. AE. Kamu suka itu ya? Jadi kayak suka misalnya mainin simulator-simulator gitu atau Simulator mainin drone? drone enggak karena mahal. Kalau Oh, simulator aku main game-gamenya simulator suka main. Kayak itu ya ada apa tau, explain. kalau mau nerbangin pesawat, teman aku ada satu, angkatan aku, namanya Yoga, mirip deh drone Ah, atau Sukamto, Master nggak Yoga. tahu tuh. Iya. Master Yoga. Aku Arsantara kan. Kebetulan timnya bareng dia. Master Oh, Yoga. oke, oke. Iya. Nah, iya itu kayak dia tuh, dia juga dia nerbangin pesawat sendiri loh, dia Iya punya dah. kayak sertifnya gitu, keren. Iya dia ada lisensinya ya kayaknya ya. Dia. Dia ada lisensinya. Aku lihat dia tiap bukan tiap minggu sih, tapi adalah sekali di SG-nya dia nerbangin glider itu kan. Hmm. Si Master Yoga itu. Kayaknya asik gitu.
begitu. Kalau aku ya kalau lebih kayak gitu. Eh, Mungkin boleh nih, Master, ceritain, kan udah tahun kedua berarti kan ya, sudah menjalani tahun kedua kan. Boleh dong ceritain matkul-matkul yang enak, nggak enak, meh. Mungkin boleh dong, spill-spill Besok dikit. PRS ya. Iya, betul. Kamu udah mikirin apa? Kan pokoknya yang wajib berapa SKS sih kita teh 18 ya 18. atau 7 18 Masa yang 18 deh. semester 3. Nah, terus itu MKU-nya apa? Atau Kayaknya mau bakal ngambil, kayaknya sih mau ngambil agama sama PKN ya. Kayaknya. KWN? Heeh, KWN. Biar Boleh cepat sih, kelar boleh lah. juga. Mm-mm. Aku juga dulu awal semester 3 tuh ngambil KWN sama Jerman. Oh iya, Tapi tuh udah bahasa Jerman. kata aku bahasa jangan ambil tadi. Oh Kalau iya, pengalaman aku. Soalnya ngejelekin nilai banget anjir. waduh, skip dong kalau kayak gitu. Kayak kecuali kalau kamu kayak misalnya anak apa ya? Kamu tahu sekolah SMAK nggak? BPK Penabur. Smart, ha. Tahu tahu. Nah, itu kan biasa kalau yang sekolah kayak gitu kan emang di SMA mereka tuh udah diajarin Jerman kan. Jadi mereka udah Mm-mm. kayak punya pegangan gitu. Nah, kalau Iya kamu udah betul. punya kayak gitu paling bolehlah ambil. Soalnya kalau nggak punya sama sekali, kemarin aku kesusahan sih. Kemarin aku jadinya Oh dapat iya, teman tapi nilainya tetap aman. Cuman kalau selanjutnya mending jangan deh. Soalnya aku abis itu ngambil Jepang. Jepang tuh aku pikir bisa, tapi ternyata jelek juga apa nilainya dapetnya jelek. Jadi I tahu see. deh. Kayak ngebebanin banget berarti ya kalau ngambil Ya bahasa ya. jadi kalau mau kayak memperbaiki nilai gitu, kayak misalnya apa ya yang dapat A gitu gampang. Mending jangan Hmm. bahasa aja. Iya Carinya iya. yang lain. Kayak misalnya eh nanti ada periklim namanya. Tapi itu mah mending semester-semester nanti aja. Hmm. Semester 4 atau semester 3 juga sebenarnya bisa sih. Ada periklim, ada kebijakan iklim, terus bahasa-bahasa, KWN, agama, apa lagi ya yang bisa tuh. Kayaknya itu doang deh MKU, seingat aku semester 3 semester 4. Kalau aku pernah dengar itu apa? Manajemen industri ya. Kita harus dapat juga Oh ya, iya, bangsa. itu tuh wajib untuk semester 7 gitu atau 8. Tapi kamu bisa Hmm. tarik sekarang. Aku juga kemarin tarik semester 4. Kemarin banget aku baru ambil NIB. Itu gimana mata kuliahnya? Apa ngeselin apa gimana? Apa ya? Itu memang benar-benar harus masuk kelas merhatiin gitu. Soalnya kan dia benar Oh, full hafalan kan, gak ada ah, hitung-hitungan. Nah, jadi ya kalau jago ngapal bisa sih. I see. Iya, iya. Cuma ngapal doang sebenarnya. Ujiannya juga kayak PG sama PG, SI sama pilihan gitu. Hmm. Pilihan benar salah gitu. Nah, itu juga full hafalan sih. Iya, oke Kalau oke. wajib apa ya? Tadi tuh nanyanya yang susah gampang ya. Yang Mata enak kuliah. gak enak lah pokoknya. Oh, eh semester 3 tuh ada Kindin. Kindin kalau kamu masuk kelas harusnya bisa sih. Hmm. Jangan sering bolos. Tapi itu emang kelasnya emang bosenin. Jadi tahan aja. Emang Kelasnya tuh emang gimana dah? kayak apa ya? Kindin tuh sebenarnya kayak kamu awal-awal kan mirip fisika kayak pergerakan, Ah, pergerakan terus kalau udah gaya-gaya. Tapi dibahasnya tuh secara dasar, secara fundamental. Jadi sebenarnya buat kamu ngertiin iya. kalau orang teknik tuh apa dasarnya tuh harus kayak gini caranya. Tapi Hmm. sebenarnya mah gampang. Jadi kayak ngerjain fisika cuman pakai cara lain gitu. Iya, iya. Tapi Iya. sebenarnya bisa sih gampang. Itu banyak yang dapat A, Kindin. Hmm. Terus MPMM. MPMM tadi yang aku bilang ujian 3 kali. Kalau THT-nya ngejarnya apa kerjainnya bener, seharusnya bisa sih. Hmm. Tapi ujiannya seingat aku agak susah deh UTS-nya. Soalnya kayak nanti kamu bakal belajar apa ya, belajar logam. Kayak baja, baja kan ada baja tuh kan besi sama karbon kan. Iya. Nah itu tuh nanti ada itunya diajarin kayak diagram gitu, diagram logam. Nah itu harus merhatiin sih kelas. Tapi Hmm. sisanya gampang. MPM banyak yang A juga. Terus rektor. Nah rektor itu susah. Rektor harus hati-hati. Itu 4 Rektor, SKS rektor tapi yang mana ya? Mata kuliah apa tuh? rekayasa thermal. Oh, thermal. Iya, iya, iya. Itu tuh kayak awal-awal tuh belajarnya kayak belajar apa ya? Udah ngejelasinnya juga gimana ya? Pokoknya belajar masuk keluar lah flow. Kayak Hmm. apa masuk apa keluar gitu. Jadi energi ada yang masuk pasti ada yang keluarnya harus sama. Kayak gitu lah. Jadi belajar mirip-mirip fisika kimia gitu dulu Hmm. yang PVN RT. Oh iya. Terus Ah. kode sama energi juga panas gitu. Terus nanti bagian pertamanya itu, bagian keduanya tuh perpindahan panas. Itu nanti yang ngajar, pokoknya awal-awal tuh ngajar si Palavi. Terus pada yang setelahnya yang ngajar Pak Lepdo. Pak Lepdo tuh sebenarnya dosen mesin.
tapi dia yang ngajar di kita. Nah itu tuh perpindahan panas kata aku lebih susah sih. Yang bagian perpindahan panasnya susah. Soalnya Hmm, rumusnya banyak banget sama kompleks lah rumusnya. I see. Perpindahan panas tuh kayak yang konduksi, konveksi sama radiasi gitu. Hah, Tapi lebih 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 detail lagi luas ya. lah. Hah, Kayak lebih detail lagi. I see. Rektor rektor itu harus diperhatiin sih. Aku kemarin pas-pasan banget apa kayak seharusnya bisa dapat nilai yang lebih bagus tapi di bawahnya dikit jadi I see. cuman oh itu rektor tuh setiap tutor ada kuis kuis Oh iya. kayak misalnya ya kayak kuis aja lah setiap jadi total total tuh kayak ada 7 kuis 8 kuis gitu. Nah kemarin tuh Keren aku juga. bolos satu tutor jadi nilai kuisnya hilang satu. Nah Hmm, karena nilai nilai kuisnya hilang satu jadi nilainya di bawah indeks di bawah dikit batas indeksnya. I see. Itu nyesal sih, itu aku nyesal banget gara-gara bolos kali itu. Hmm. Kalau nggak bolos seharusnya bisa di atas batas indeksnya. Terus apa lagi ya, MKM. MKM tuh kamu eh, Lanjutannya eh, statur ya, MKM itu ya? ya ya lanjutannya statur, nanti kamu kelasnya bisa kemungkinan bareng kayaknya bakal bareng mesin deh. Hmm. Terus cara kerjanya juga mirip statur kayak kamu nanti setiap minggu ada CL. Aduh, salah. Tapi apa ya penting itu CL soalnya MKM tuh nanti ke depannya si MKM itu dipakai buat eh, struktur ringan. Kamu kan nanti Oh, oh iya juga ya. aeron kan kebagi aeronautik sama aviasi kan, Betul. si penerbangan tuh. Nah terus kalau ada di aeronautik kan ada fisika terbang sama struktur ringan. Hmm. Nah kalau fisika terbang mah mirip-mirip ke aerodinamika gitu. Tapi kalau struktur ringan itu tuh dasarnya tuh struktur. Jadi dasarnya tuh bakal MKM itu. Nanti kamu bakal belajar kayak misalnya eh apa ya pressure di dalam besi gitu, di dalam satu Hmm. bangunan, satu struktur gitu. Nah itu tuh jadi MKM tuh pasti bakal ngitung namanya apa ya equilibrium lah kayak dulu Ah, satu aja cuman lebih banyak kayak misalnya nanti kamu bakal diajarin bending cara kerja bending twisting gitu hmm. torsi kayak jadi dulu kan satu kan statik kan Iya, betul. statistika struktur jadi bendanya diem nah sekarang kalau MKM tuh bendanya tuh dikasih misalnya kamu ada beam nanti beamnya Hmm. diputer nah kamu harus Ah, ngitung iya, iya. putarannya itu menghasilkan apa kayak gitu Waduh, sih. lumayan juga ya kayak MKM ya? Ya tapi bisa sih bisa kalau ikut CL sama ini kelasnya mah bisa seharusnya. Iya, oke, oke. Terus Eh. apalagi Matek, sih matek gimana matek? itu mah matek matek susah sih matek dulu kayaknya sekelas di katrol deh nilainya. Oh iya, karena Itu tuh saking emang itunya. nggak emang nilainya jelek semua, tapi itu ternyata aku juga bingung nilai ujiannya itu jelek terus. Tapi Hmm. tiba-tiba bisa dapat AB, kayak seharusnya Oh, aku malah. pikir-pikir bakal dapat kayak B atau C gitu. Tapi Hmm. emang si bapaknya generous nilai gitu. I see. Tapi emang susah sih matek. Matek tuh kayak kamu nanti bakal belajar matriks pokoknya. Dasarnya matriks. Matriks tuh kayak eh apa ya? Misalnya kamu nyari inverse matrix. Hmm. Inverse matrix yang kamu diajarin dulu kan yang seperadjektif si matriksnya dikali Ah, sama matriks transpose gitu kan. Nah, iya nanti tuh betul. diajarin cara lain gitu, metode lain cara nyari matriks inverse-nya gitu. Hmm. Jadi banyak banyak metode-metode gitu, banyak rumus-rumus. Cuman matriks yang dipakai ukurannya masuk akal nggak? Apa yang kurang ajar? Kayak berapa 5 kali 5 gitu? Kalau PR kurang ajar sih. PR 5 kali 5 kayak. Buset. Kalau normalnya bisa kayak 3 kali 3 atau 4 kali 4 gitu. Seharusnya 3 kali 3. Tapi 3 kali 3 juga udah susah. Soalnya itu nanti kompleks sih kayak eh tapi itu di akhir sih. Ujiannya UASnya susah. Iya, UTS-nya iya. mending lah. UTS-nya kata aku lebih mending daripada UAS. Oke, Matek oke. matek matek seram sih. Matek seram ya. Kalau PTD mah santai kali ya. PTD santai. Tapi PTD ya kalau buat kedepannya buat daerah AE penting sih Hmm. sebenarnya. Tapi santai. Nilainya pasti A, pasti ada. Berarti pasti ya. Oke. Terus pada Siap. si ujian-ujiannya tuh ada kunci jawabannya. Kamu nanti bakal dapat foldernya deh kayak. Atau nggak Oh minta iya. atau nggak nanti aku kasih deh. Ada pokoknya setiap ujiannya tuh PG-nya tuh kayak udah ada bank soalnya gitu. Jadi Oh, bank alah. soalnya udah ada, bank jawabannya juga udah ada. Jadi kayak tinggal kamu nanti dapat jenis soalnya yang mana, pasti udah ada jawabannya. Mantap. Mirip-mirip dengan Heeh. itu dong apa PTMD ya? Kan ujiannya juga suka sama soalnya. Iya kayak gitu. PTMD mirip. I see. Oke, oke. Kalau semester 4 nih, ada beberapa yang red flag gak matkul ya? Semester 4 eh semester 4 kemarin tuh ntar aku cek deh. Aku buka sih sebenarnya. Ah, aku juga sambil buka sih. Semester 4 tuh nanti ada Dinflu. Dinflu tuh kayak mirip-mirip rektor. SKS-nya lebih dikit 3, tapi tuh kenyataannya lebih susah daripada rektor. Orang-orang I nilainya see. lebih jelek. Influ ya. Heeh. Oke.
di Influ kayak kamu awalnya belajar mekanika fluida baru dinamika fluida. Kayak mekanika fluida tuh ya kebanyakan yang kayak ada Bernoulli gitu. Bernoulli Hmm. ada, terus ada yang kayak oh itu tuh nanti di Influ tuh bakal belajar perubahan dari pressure ke lift gitu. Jadi pokoknya lift drag gitu bakal belajarnya di Influ, bakal Oh diajarin. iya ya, fluida ya. Mulai-mulai kayak eh, forces-forces di penerbangan tuh bakal mulai Hmm, diajarinnya di I see. Oke. semester 4 IPE. IPE tuh kamu nanti awalnya kayak sebulan pertama kelas terus masuk kelas biasa. Kayak nanti si ibunya namanya Bu Emma yang ngajar, dia ngasih PPT doang, kayak dia ngejelasin PPT di kelas itu. Terus habis itu setelah sebulan pertama bakal praktikum terus I see. setiap minggu. Jadi udah nggak masuk kelas lagi. Jadi kamu nanti cuma praktikum sama bikin laporan praktikumnya. Setiap minggu beda gitu praktikum. Setiap 2 minggu Hmm. deh. Nggak setiap minggu. Setiap 2 minggu bakal praktikum. Terus kita dikasih waktu ngerjain laporannya seminggu. Hmm. Jadi misalnya minggu ini praktikum, minggu depan kumpul laporan, terus minggu depannya lagi baru praktikum lagi. Praktikum lagi. Ah, Nah, itu total oke. modul ada 7 gitu. Tapi itu asik-asik semua sih. I see. Kata aku. Paling ya beberapa ada yang malesin aja soalnya si laporannya yang harus dikerjainnya agak banyak. Hmm. Tapi nggak susah. Kayak kalau kamu bisa ngatur waktu seharusnya gampang. I see. Terus Anum, analisis numerikal. Itu tuh lebih ke lanjutannya Matek. Aduh. Matek tapi pakai coding. Jadi apa ya? Oh Jadi yang nanti pakai kamu kan pakai MATLAB ya? ya pakai MATLAB. Aduh. Itu kata aku gak usah takut sih soalnya si codingannya tuh cuman buat di homework doang. Nanti kalau kamu ujiannya emang nggak bakal pakai coding. Hmm. Dia tuh ada UAS sama ada UTS. Oh itu mirip MPMM nih. Ada 3 UTS, THT sama UAS. Kalau kamu UTS sama THT-nya udah bagus dapat nilai A, nggak usah lagi UAS yang terakhir. See. Nah, THT-nya tuh bakal mirip sama homework. Jadi kamu harus benar-benar ngerjain semua homeworknya. Soalnya si ujiannya juga bakal dari homework itu. Kadang kayak paling Oh alah, caranya sama, cuman soalnya diganti dikit gitu. dibedain ya. Ya. Terus Oke. dulu kan aku anak reguler kan. Tapi itu ngambilnya kelas inter di Hmm. Soalnya dosennya lebih enak. Nanti kamu bakal ketemu Pak Sigit kayak. Nggak tahu sih, nggak tahu sekarang masih ngajar atau enggak. Dia ngajar di itu juga MPMM semester 3 seharusnya Oke. dulu Pak Sigit. Itu seru tau Pak Sigit. Kamu tahu nggak dulu pas lagi aku diceritain sama cutting aku, dia pas lagi kelas terus tiba-tiba ditelepon. Terus gue udah pas ditelepon dia ngasih lihat ke kelas, ini lihat Menteri Pertahanan kalian Pak Prabowo lagi nelfon Hmm. saya. Terus Buset. di decline. Wah, gila. Kamu tahu nggak dia siapa si Pak Sigit itu? Dia Enggak. dia dia kemarin wakil direktur utamanya Pindad, PT Pindad. Oh iya. Iya, Buset. iya Sigit itu siapa Pak namanya Sigit dah? kayak Sigit, ntar aduh Sigit Sigit lupa ya, bentar, nama panjangnya siapa ya? Sigit, Sigit. Keren amat dah. Sigit Puji Santosa, Hmm. coba cari dah. Sambil nyari. Dia apa ya, pinter banget aja pokoknya di kelas, kayak kelihatan ngajarnya jenius banget. Dia lulusan S2 S3-nya juga MIT gitu seingat aku. Oh iya bener. Anjay. Oh. Gila. Nah, itu tapi dia ngajarnya enak sih. Jadi kalau aku ada kelas pilihan reguler inter, tapi meskipun dia di inter pasti bakal ngambil dia di inter. Tapi kalau kayak gitu boleh Soalnya kita ngambil kayak apa inter sebagai anak reguler itu nggak masalah ya? eh boleh sih Sir. Tapi semester 3 kayaknya nggak ada deh. Semester 3 mah nggak ada yang harus diambil inter, kayak reguler nggak apa-apa. Cuma semester 4 tuh beberapa kemarin ada yang lebih enak di inter, jadi terus emang boleh ngambil inter, jadi ambil. Semester 3 Oke. aku nggak ngambil sih, jadi belum tahu, nggak tahu juga sebenarnya bisa atau enggaknya. Tapi nanti ke depannya semester 5 semester 6 juga udah bisa. Soalnya aku juga nanti semester 5 rencanain ada yang ngambil inter sih beberapa. I see. Matkul lain ada lagi Terus nggak? Kira-kira yang rada-rada red flag lah. matkul semester 4 ya. Nah, SDS statistika, data dan science itu statistika eh ujiannya sebenarnya nggak terlalu susah asal asal belajar. Tapi itu semester 4 kata aku lebih susah ngatur waktunya sih. Waktunya kayak lebih chaos, lebih padat. Meskipun SKS lebih dikit, SKS kan cuma 17, tapi hmm. lebih rasanya kayak lebih padat. Soalnya lebih banyak ngerjain laporan, lebih banyak Oh iya ya. eh, ini apa belajar yang lain. Terus MPMM 2 itu gurunya yang ngaco sih kata aku. Apa emang aneh lah si gurunya kalau MPMM 2 kalau kata aku. Oke oke. Ini Lebih enak MPMM 1 daripada 2. ngomongin guru nih, dosen-dosen yang rekomen ada nggak? Yang rekomen gak rekomen gitu? Yang Eh kacau. kacau tuh ada.
yang rekomen dulu ya. Yang rekomen tuh Eh, kemarin Pak Sigit. Tadi Pak Sigit. eh, Terus eh, yang enak tuh sebenarnya orang-orang nggak terlalu banyak yang suka, tapi aku suka Pak Lavi sih. Pak Palvi. Lavi ngajarnya bener banget, kayak kelihatan gitu dia emang profesional di bidangnya, Hmm. emang jago. Terus udah sih paling aku sukanya dua itu, paling paling suka Dua mah itu ya. Pak Lavi sama Pak Sigit. Kalau Pak Sigit emang pinter, terus juga emang keren juga dia. Hmm. Terus kalau yang nggak suka ada di MPMM satu namanya Pak Giri. Ke kiri. Eh, itu Pak Giri dia dia lebih ke pengalaman kerja, bukan ke pengetahuan ilmu mendalam gitu. Oh, alah. Jadi dia sebenarnya tuh eh, dia lebih banyak dia lebih punya banyak karir di pekerjaan kayak manufaktur pesawat gitu, kayak misalnya dia project N berapa gitu, dia Hmm. yang salah satu yang ngedesain juga. Nah Oh terus iya, kalau iya. udah dia gara-gara banyak bidang apa banyak pengalaman di pembikinan pesawat kayak itu, dia jadi ngomonginnya tuh di kelas banyaknya cerita tentang hal itu, tapi itu ceritanya tentang lebih ke politik, jadi geopolitik malah. Waduh. Kayak apa ya, Indo tuh orang-orangnya goblok semua dia bilang tuh gitu, karena Buset. si pemerintahnya apalah nggak jelas lah pokoknya. Soalnya gara-gara dia ada hal yang menghambat proyek dia kan bikin pesawat, Walah. cuma tuh ada yang Ah, menghambat kayak misalkan ekonominya gitu atau apanya lah, pokoknya dia ngomongnya jadi ini aja. Tapi kalau buat pengetahuan ya cukup jadi tahu gitu, oh ya lumayan ah. jadi tahu gitu. Cuman lama-lama kayak seharusnya mending dia lebih fokus ngajar kita daripada Cerita kayak, mulu jadi ya. ngajarnya kurang tapi lebih banyak ke cerita-cerita aneh lah Oke, si oke. Pak Giri itu. Terus Banyak paling cerita-cerita ya. sisanya siapa ya, Pak Varianto. Bukan nggak suka sih Varianto. Varianto ngajarnya kalau aku kurang cocok aja sih. Sama dia orangnya tegas. Dia yang ngajar matek nanti. Dia tuh Ah, kaprodi AE, kepala prodinya penerbangan di ah. Dirgantara. Nah dia tuh tegas karena dulunya dia mesin, terus udah dia jadi Dunlop nggak sih? ketua himpu, ketua ya Danlap ya, Danlap mesin ya. Iya. Nah iya, Emang jadi running joke itu dia kelihatan kayak sampai sekarang. Dunlop gitu. Iya, iya, iya. Sampai sekarang juga kelihatan kayak tegas banget dia orangnya. Tapi Ah, benar. aku kurang cocok aja sih ngajar. Ah, I see. Aku juga kemarin waktu pas PTMD kan kebetulan dapetnya dia kan, yang buat Hmm. ngedampingin. Dan dia emang agak orangnya tuh agak-agak ya strict-strict gitulah. Dibanding yang lain kan kalau kayak Pak Sandro kan santai gitu kan. Oh iya iya, Terus banyak yang Bu santai. Indri juga kalau nggak salah kan santai. Terus kayak Parianto tuh orangnya ya gitu lah. Agak Kamu tegas. dosen walinya siapa? Waduh, siapa ya? Cara aku lupa. Pak Agus sih. Iya, Agus Mulyadi. Kamu nggak pernah deh, nggak pernah ketemu kayak Agus Sama di aku juga nggak tahu kelas orangnya juga. mana. Gak pernah tahu orangnya mana tuh Pak Agus. Kalau saya dia Cuma itu pernah dah, dia aja. Kak Fisika terbang kalau nggak salah. Belum pernah diajar sama dia. Jadi nggak tahu orang gimana. Matkul udah sih, paling gitu aja. Nah, ini mungkin sekalian apa? Besok kan ada PRS juga kan. Kebetulan aku kan nggak pernah ikut PRS, jadi boleh di spill dikit nggak kira-kira PRS tuh ngapain aja gimana Oh, caranya gitu-gitu. coba kamu buka Six. Udah, Kan udah itu dibuka. nanti bisa lihat jadwalnya kan, kelas di Ah, kelas, terus udah ke apa sih menu, terus ada jadwal kelas kan. iya betul. Nah nanti tuh layoutnya kan bakal kayak gitu kan, kayak milih fakultas, terus udah milih jurusan, habis itu nanti baru di bawahnya list semua pelajaran yang Iya, bisa diambil, betul. sama ada jadwal kelasnya juga, terus udah ada dosennya, terus ada kelas inter atau regu. Hmm. Nah, nanti coba kamu balik lagi ke Six, terus udah ke nanti ada major choosing atau nggak PRS, bagian PRS. Di mana ya? Belum ada sih. Eh, Pilih Six, terus udah kan ada kurikulum kelas, status mahasiswa, terus Ah, ada perencanaan studi. oh rencana studi ya? Oh iya iya. Nah, nanti kamu besok Ah, kelas jam 8 tuh bakal klik itu, bukanya di situ. I see. Perencanaan studi. Habis itu nanti layoutnya bakal kayak yang tadi, yang jadwal kelas itu layoutnya. Hmm. Nah, terus udah nanti kamu harus cepet-cepet pilih. Itu tuh beberapa yang umum tuh bakal rebutan. Biasa kayak misalnya KWN tuh kan dosennya kan beda-beda semua. Hmm. Nah, itu tuh pasti kan kalau beda-beda pasti ada yang paling kan. Nah, Iya, dosennya tuh ada yang paling enak beberapa. Biasa tuh eh kalau KWN tuh Bu Siti gitu. Bu Siti City. atau enggak, kemarin aku dapat si Bu Fatmi. Bu Fatmi pas aku masih enak semester 3 dapat A, banyak yang dapat A. Hmm. Kayak santai juga, aku sering bolos kelasnya. Tapi ya paling ngerjain tugasnya aja. Terus setelah itu, setelah yang semester aku, semester 4 teman yang ngambil Fatni juga, ternyata si si ibunya jadi nggak enak. Si ibunya jadi kayak lebih rese. Waduh. Jadi kayak pokoknya harus masuk kelas aja. Kalau dicatat kayak misalnya kamu udah ngeklik absen di Six, cuman kalau nggak di kelas dicek nggak ada, langsung dicoret gitu. Nah jadi Walah. kayak lebih gitu lah, lebih malesin.
Terus udah kayak kalau presensinya di bawah 80% udah pasti T. Nah, terus nanti dipersulit lah. Waduh. Bufat nih kok terakhir-terakhir itu sih. Paling kayaknya yang masih enak si Bu Siti sama Pak Henry gitu namanya. Pak Hendri ya. Pak, Oke, saya Pak tulisin biar Henry. besok bisa langsung pilih. Pak Hendri. Oke, Mending oke. barengan juga kayak bareng teman kamu janjian beberapa gitu. Soalnya kan nanti Hmm, pasti ada kerja kelompok, mending yang sejurusan aja kerja I kelompok. see. Iya, iya, iya. Janjian bareng teman lebih enak pasti. Hmm, Terus, nah itu kan misalnya MKU apa yang umum KWN kan pasti orang-orang udah tahu semua kan kayak oh Bu Siti yang enak, Bu Siti yang enak. Jadi orang-orang hmm, pada milihnya Bu Siti juga. hmm. Nah tapi itu di kalau di Six tuh maksimal singkat aku kelasnya cuma 100 orang gitu yang Oh, buat alah, KWN. ya. Nah jadi pasti bakal lebih kan, bakal Hmm, cepet penuh. Nah jadi kamu besok harus cepet-cepet milihnya yang kemungkinan bakal rebutan dulu. Jadi misalnya milih KWN dulu atau nggak milih apa dulu gitu. hmm. Jadi besok pagi jam 8 langsung buka ke non FS apa fakultas non FS terus udah jurusannya yang itu mata kuliah umum. Nah terus kalau udah teman coba buka ini deh, buka jadwal kelas. Jangan dua kelas. Ya. Di kelas terus jadwal kelas terus udah coba cari si fakultasnya yang non FS ada Oke. non FS terus udah jurusannya mata kuliah umum MKU. Ya ada. Tidak memenuhi kriteria Nggak, tulisannya. oh kok nggak ada ya? Kok Tapi log out ya? Ini belakangan ini Six emang suka ini nggak sih? Nge-log out sendiri? ya ya kayaknya mempersiapkan buat besok deh. Pokoknya besok Kayaknya. pasti ini deh. Oh ya, terus besok juga mending siapin beberapa tab aja si Signya atau nggak kayak di dua device gitu Hmm. biar Kayak lebih enak. terus-terusan di Soalnya kan refresh itu ya? soalnya semua orang kan pasti bakal buka Six kan jam 8 itu. Ah, iya. Pasti bakal rebutan semua. Sih. Nah, nanti mata kuliah umum tuh misalnya kayak KWN, terus bahasa, PTKI itu bakal ada di itu di non FS itu mata kuliah umum. Hmm. Atau nggak ada kayak Studium Generale itu juga bisa diambil kalau buat kayak nyari nilai A gitu. Itu tugasnya cuman setiap hari apa, setiap minggu harus datang ke seminar, terus kemudian nanti tinggal ngumpulin resume seminar tersebut. Terus udah I aja see. dapat nilai A. Itu kalau mau kayak menuhin SKS sama dapat memperbaiki nilai gitu bisa sih, Hmm. Studium Generale. Nah, terus pokoknya tuh PRS tuh jadi ada kan ada mata kuliah yang wajib kan. Yang wajib tuh nanti bakal ada di Fakultas FTMD, terus jurusannya juga di Teknik Dirgantara nanti Hmm. bagian milihnya. I see. Nanti tinggal klik aja, terus nanti ada tombol ambil kelas. Oke. Nah, tinggal klik ambil kelas. Nah, tapi itu nanti ada kayak apa ya, interface-nya tuh jadi kamu pilih kelas, nanti udah ada di daftar, tapi daftarnya tuh masih belum di oke. Kalau daftarnya di oke Hmm. itu baru di lock namanya. Kalau di lock tuh artinya udah aman dapat itu. Nah, tapi itu jadi Sih. PRS tuh kayak dibuka dibuka seminggu lebih lah Hmm. atau sampai tanggal berapa gitu PS-nya ditutup. Nah, jadi selama masih di seminggu itu tuh kamu bisa lock, bisa unlock gitu. Jadi bisa di lock, terus baru bisa dibuka locknya, Oh, terus oke. nambahin nambahin kelas baru gitu. Hmm. Tapi itu harus hati-hatinya pas lagi kamu nge-unlock, orang lain bisa ngambil eh seatnya kamu, kursinya Oh, kamu. gitu. Ah, Jadi misalnya kamu udah dapet KWN, tapi kamu belum milih yang lain. Jadi kamu besok tuh cuman cepet-cepet yang penting dapet KWN dulu ya. Kamu cuman klik KWN terus lock. Nah, tapi kan kamu nantinya tetap harus milih yang itu kan, milih yang dirgantara kan yang wajib. hmm. Kalau yang wajib pasti udah dapat, jadi aman, mending nanti aja. Besok mending pilihnya yang MKU dulu. Nah, jadi Sih. kamu udah lock, kamu harus nyari kayak misalnya jam yang subuh-subuh lah, atau enggak orang bakal jarang buka. Misalkan pas Hmm. lagi, kamu misalnya sengaja sholatnya telat gitu, jadi pas lagi jam sholat, kamu buka sendiri, tapi kamu jadi kayak telat sholat 5 menit, 10 menit gitu. Hmm. Jadi orang-orang kan pada sholat kan, terus udah, jadi yang buka six tuh bakal dikit. Jadi kamu unlock, baru pilih kelas yang lain, langsung lock lagi. Jadi orang-orang Hmm. nggak Iya, banyak iya. yang bakal snipe, istilahnya snipe sih biasa. Hmm. Snipe, snipe kursi kamu atau enggak bukanya subuh lah bukanya jadi kamu unlocknya jam 3 subuh gitu Ah, jadi orang-orang pada dikit soalnya kemarin aku juga kejadiannya itu tuh udah dapat nge-unlock tiba-tiba keambil orang lain jadi nggak dapat kelasnya oh, alah. Ya, terus ada ya. juga kemarin yang malah kebalikannya jadi nggak dapat kelasnya terus kode lagi iseng-iseng aja ngecek refresh pas malam-malam jam 2 subuh gitu ternyata ada orang yang lagi ini juga lagi ngebuka Waduh. udah langsung ambil terus kita langsung lock jadi dapat jadi Hmm. ya itu sih hoki-hokian Oke-okean ya. Ah, hoki-hokian. oke, oke. Berarti intinya mah cari MKU dulu aja ya. MKU dulu, Ya, terus mending MKU log dulu dulu. baru yang wajib wajibnya Hmm. nanti aja. Atau nggak Iya, wajibnya pas udah akhir-akhir mau tutup PRS lah. ya. Oke, oke. Itu nggak ini kan apa? Buat persetujuan dari Doswal itu setelah nanti di akhir kan? Ya Baru di dapat akhir. persetujuan. Paling kemarin aku ditanya sih, kan cuma ngambil MKU doang.
Terus kadang tiba-tiba ditanya doswal, soalnya doswal yang aku tuh aktif orangnya kayak Hmm, peduli, jadi kayak update terus lah. Kayak, ini hmm. kenapa kamu cuma milih 2 SKS itu, apa 2 kelas itu? Terus aku jelasin aja, udah takut nggak kebagian, jadi mending itu dulu, tapi nanti bakal ambil semua. I see. Iya, Paling iya. kalau doswal juga nanti eh ngechatnya di itu juga sih, ngechatnya di mana ya ngechatnya DCX, lupa deh. DCX juga nggak sih? Ya di seks, cuman bagian apanya lupa deh. Ini di Major choosing rencana gitu. studi deh, ha, kalau nggak Di salah. perencanaan studi. Nah di perencanaan studinya tuh nanti kan ngobrol. Ya paling nanti kalau misalnya dia tuh bakal kayak ngejelasin SKS-nya kamu kurang atau lebih gitu. Misalnya Hmm, kamu ngambilnya banyak banget kayak misalnya 24, nanti dia kayak pasti mastiin lagi. Kamu nggak apa-apa, yakin bisa 24 gitu. Ya hmm, ngechatnya buat itu doang sih paling. hmm. Sesuatu. Buat Oke, oke. ngebimbing doang. Baik, Master mungkin cukup segitu aja karena sebenarnya udah lebih dari ini ya, udah 43 menit. Harus itu Oh maksimal ya, 40 menit, cuman ya udah lah ya nggak apa. Saya gebutin aja ntar videonya di akhir. Nah, oh ya, oke. barangkali cukup segitu. Maaf Master ganggu malam-malam nih, habis jam 9 malam. Ya nggak apa-apa. Buat wawancara. Ya. Sama aku nggak tahu sih ini kayaknya bakal ada eh adik NIM yang angkat lagi mungkin mau wawancara Master juga. Mungkin pakai Oh link ya, yang tadi sama tadi. Nah, udah ngechat nah. nah. Paling pakai link yang sama jadi mungkin nggak saya end biar dia masuk Twitter baru saya live gitu, Master. Oh ya, oke, oke. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Master. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih juga. Selamat malam. Selamat malam.